bagaimana reaksi kita ketika menyikapi gerakan Simpar yang sudah menawar harga 12 juta. Karena mau tidak mau gerakan kita ini tuh sudah berseberangan dengan pihak Simpar. Kita harus akui itu. Sudah berseberangan dengan pihak Simpar. Karena saya sudah bikin kajian juga, karena wali kota susah untuk diajak hadir, untuk diajak audensi. Wali kota meminta ke saya untuk membuat paparan karena khawatir katanya lama kalau menunggu jadwal, kata wali kota untuk audensi. Wali kota minta paparan ke saya lewat WA. Saya kasih paparan bahwa tentang harga itu dibicarakan itu paling ujung. Paling ujung, bukan di awal. Ini kan di awal mengabaikan tahapan-tahapan revitalisasi yang seharusnya ditempuh sesuai amanah Perda dan Perwal. Lagi izin belum ada, kajian belum ada sama sekali. Baik kajian dari bidang ekonomi sebagai badan pembina Perumda maupun dari Perumda sendiri. Itu belum ada sama sekali. Belum kajian dari dinas-dinas yang lain, seperti dinas perizinan itu harus bikin kajian dulu. Bagaimana kalau di situ itu ada area-area yang memang tidak diizinkan berdirinya bangunan. Harus ada kajian dari kekerasan tanah segala macam dari dinas perizinan itu harus ada. Nah, saya terangkan bahwa penawaran harga itu di akhir setelah semua tahapan-tahapan legalitas itu terpenuhi semua, baru kita bicara harga. Saya terangkan lewat WA ke wali kota, dan wali kota paham karena berterima kasih atas paparannya Pak Asep, katanya kan. Cuma kita kembali lagi nih, karena di situ akan ada kepentingan yang saya duga di dalamnya juga ada kepentingan wali kota. Betul. Dalam revitalisasi di Ciroyom ini. Walaupun sebelumnya wali kota kan ngambil posisi aman nih, jadi wasit katanya kan. Itu pernyataannya ada bahwa dia wasit, tidak mau terlibat negosiasi harga. Cuma tiba-tiba nih ada gerakan dari Simpar untuk nawar harga. Kenapa wali kota menyambutnya? Itu kan jadi aneh. Ada apa wali kota saat ini? Sementara rencana RKAP itu, rencana anggaran dan kerja perusahaan yang tertuang di Perumda itu untuk revitalisasi Pasar Ciroyom itu ditandatangani oleh PJ wali kota tanpa Farhan. Karena Pak Farhan waktu itu belum dilantik, RKAP udah jadi nih persetujuan untuk merevit Pasar Ciroyom. Nah tadinya wali kota mau cuci tangan nih dalam urusan ini, padahal begitu dia dilantik, secara otomatis dia itu jadi KPM. Betul. Dia nggak paham tentang itu, tentang regulasi wali kota itu. Tanggung jawabnya berpindah langsung loh. Ketika dia dilantik, hari itu juga jadi KPM, kuasa pemilik modal di BUMD. Nah, ketika ada keluar pernyataan bahwa dia memposisikan wasit, udah salah besar di situ. Jadi, tapi ketika wali kota cawe-cawe dalam harga juga pelanggaran, Pak, karena bukan tupoksinya. betul. Wali kota itu bermain di tataran kebijakan, bukan teknis. Harga itu teknis. Wali kota itu kebijakan. Kalau wali kota sudah masuk ke ranah harga, di situ penyalahgunaan wewenang bisa diduga terjadi di situ. Apalagi yang menjadi dasar salah satunya penawaran harga 12 juta dari Simpar itu dasar NJOP, nilai objek jual nilai jual objek pajak. Apa mau beli sama tanahnya itu Simpar itu. Terus beli rumah itu mah. Iya. Lihat milik. Aneh saja nih, aneh wali kota misalkan menyetujui aja harga 12 dengan dasar seperti itu. Sudah jelas-jelas wali kota terlibat penyalahgunaan wewenang.
Karena Betul. di situ Betul. dengan tanahnya, berarti wali kota mengizinkan tanah milik Pemkot itu yang diklaim milik Pemkot itu untuk dilelang ke pedagang. Iya, Itu bahaya loh. secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Karena di situ dasar dari harga 12 juta itu 8 juta harga tanah, NJOP itu 4 juta bangunan. Berarti mereka itu menawar dengan tanahnya. Kalau wali kota menyetujui skema penawaran itu dengan dasar Jadi itu milik pedagang. jadi milik pedagang dan wali kota, ada potensi penyalahgunaan wewenang di situ kalau menyetujui. Dan korupsi. Dan itu berbahaya bagi wali kota. Kalau mau menyetujui silakan, tapi anak kita bakal menghantam wali kota. Jadi intinya Pak Asep bagian menghantam. Menghantam. Aktivis. Jadi poinnya udah masuk nih. Betul. Aktivis Iya. dan pemerhati pasar. Agresor. Terus jahat. Sudah terkenal di Jahat Kota pisan Bandung agresor. Saya ditandai orang-orang Pemkot baru ketemu aja, waduh udah keasingan. Kayaknya kalau nyalin wali kota udah ada yang punya seperapat penduduk. Terus tambahan juga barangkali nanti ada tekanan dari